Iya. Beda-beda enggak itu. Iya. Sekarang perkara nomor 25. Perkara nomor 25, perseorangan PKS atas nama Muhammad Yusuf. Oh, ini yang HP-nya bunyi. Oh, silakan masuk. Tadi di mana diundang? Iya, HP-nya bunyi. Dia maju sendiri, berarti nggak ada kuasa hukumnya ya? Oh, prinsipal. Silakan Pak, duduk di depan sini. Handphonenya sudah dimatikan? Ya, silakan. Ini Pak Sop ini panggilannya ya? Pak Yusuf, mohon yang mulia. Pak Yusuf. Ada Pak Sop ini? Pak Sop, Muhammad Oh, Yusuf. Pak Muhammad Yusuf, panggilannya Pak Sop. Pak Sop. Oke. Kalau orang Aceh kayak gitu, Pak. Oke. Ya, ini Pak Yusuf maju sebagai perorangan. Iya, iya yang mulia. Dari partai apa? Partai PKS yang mulia. Partai Keadilan Sejahtera. Iya. Mengajukan perorangan, ada rekomendasi dari partainya? Sudah saya ajukan sana. Tapi nggak ada. Begini Pak Yusuf, Iya yang mulia. untuk permohonan yang diajukan partai itu harus ditandatangani oleh sekjen, ketua umum dan sekjen, atau kalau PKS kalau nggak salah menggunakan istilah presiden dan sekretarisnya, ya kan? Iya yang Atau mulia. istilah lain. Nah ini perseorangan, kalau perseorangan itu harus izin kepada DPP partainya. Iya yang mulia. Ada rekomendasi dari partainya. Nah, sampai hari ini pada waktu pengajukan permohonan, Pak Yusuf belum ada rekomendasi dari partai, boleh enggak bersengketa di Mahkamah Konstitusi? Sudah ada rekomendasi? Belum ya? Belum saya. Belum. Ya, Tapi sudah ada ajukan yang mulia. ya, tapi kan belum disetujui. Nah, kalau belum disetujui itu biasanya bisa terjadi Mahkamah Partai lah yang akan menyelesaikan persoalan sengketa itu. Kan Bapak bersengketa dengan temannya di partai yang sama kan? Iya yang mulia. Nah, itu biasanya partai mengambil kebijakan, nah sudahlah diselesaikan internal. Nah, kalau tidak bisa diselesaikan, misalnya win-win solution, ya sudah. Misalnya Pak Yusuf bersengketa dengan siapa di sini? Saya mohon yang mulia, kalau di sana sudah saya ajukan, tapi orang itu tidak menanggapi, makanya saya ajukan kembali. Iya, kalau bersengketa itu bersengketa dengan teman satu partainya. Iya yang mulia. Ya, nah biasanya kalau tidak ada rekomendasi itu akan diselesaikan oleh partainya. Nah kalau diselesaikan oleh partainya biasanya win-win solution. Ya sudah, karena jabatan anggota DPR atau DPRD itu 5 tahun, 2,5 nanti diganti, pergantian, bisa begitu. Oleh karena itu penting sekali menjadi syarat formil harus ada rekomendasi dari partai yang bersangkutan. Tapi sampai hari ini Pak Yusuf belum mendapat rekomendasi itu. Tapi kalau ini tetap diajukan, monggo silahkan, kita akan lihat nanti mahkamah memutuskannya bagaimana ya. Iya yang mulia. Oke, silahkan. Kalau begitu dibacakan permohonannya. Ini permohonannya Pak Yusuf hanya 1 lembar ini. Ini kan permohonannya? Iya, iya. Oke. Terus kalau kewenangannya Pak Yusuf punya enggak? Menurut Pak Yusuf. Apakah mahkamah berwenang menjadi lembaga yang mengadili persoalan yang diajukan Pak Yusuf? Kalau menurut saya yang mulia, karena dia melambungkan suara, maka saya tidak terima, saya mengajukan ke PPK kecamatan.
Tapi tidak ini sampai ke kabupaten. Kayak kabupaten nggak diterima, saya ajukan sampai kemari yang mulia. Ya, ya. Tapi itu tadi yang dipersengketakan itu di sini perihal permohonan itu hanya mengatakan menolak hasil pemilu dan kebijakan partai. Iya. Padahal yang menjadi objek mestinya putusan pembatalan putusan KPU nomor 360 tahun 2024. Tapi Pak Yusuf yang dijadikan objek permohonan adalah penolakan hasil pemilu dan kebijakan partai. Iya, yang mulia. Tuh. Dari situ maka Mahkamah bisa saja berkesimpulan. Ada dua, objeknya salah sehingga Mahkamah tidak berwenang, atau dianggap objeknya itu betul, Mahkamah berwenang. Tapi itu nanti penilaian hakim kita bersembilan. Tapi di dalam persidangan ini perlu saya sampaikan bahwa yang menjadi objek itu adalah pembatalan putusan KPU nomor 360 tahun 2024. Bukan objeknya, bukan penolakan hasil pemilu dan kebijakan partai. Itu. Terus kemudian tenggang waktunya. Tenggang waktunya diajukan kapan ini? Hari Minggu, tanggal 31 Maret tahun 2024 pada pukul 19.43. Padahal paling lambat kapan? Itu 3 kali 24 jam setelah KPU memutus. Dari sini maka sebetulnya permohonannya yang diajukan Pak Yusuf sudah melewati tenggang waktu. Kemudian kedudukan hukumnya. Kedudukan hukum itu bisa perorangan dari partai apapun, tapi harus mendapat rekomendasi dari partainya. Permohonan Bapak itu tidak ada rekomendasi, jadi tidak mempunyai kedudukan hukum. Terus kemudian yang dipersengketakan itu tidak ada posita yang jelas. Kemudian tidak ada petitumnya. Ini kita bacakan hanya satu lembar saja, ya. Saya, nama dan seterusnya menolak terhadap hasil penghitungan suara di Dapil 6 Aceh Utara dikarenakan hilangnya C1 oleh oknum tertentu. Betul yang mulia. Jadi hanya begini saja. Nah kalau begini saja tadi kesimpulannya, satu, Mahkamah tidak berwenang, dua, tenggang waktunya sudah lewat, yang ketiga, kedudukan hukumnya tidak punya kedudukan hukum karena tidak direkomendasikan oleh Mahkamah. Itu yang bisa saya jelaskan. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.